penonton dari YouTube Stardiscus, sekarang kami akan membahas mengenai sum filter. Di sini kami akan menjelaskan sum filter yang kami gunakan. Sum filter kami bentuknya mungkin seperti sum filter pada umumnya, kalau Anda bisa lihat. Tapi kita pintu masuknya itu adalah dari depan, dari sebelah sini. Setelah kita membuat dengan bersekat-sekat kaca seperti ini, sebagian dari setengah sum filter ini sudah kami isi dengan karang laut yang berbentuk seperti jahe. Karenanya disebutnya karang jahe. Karang jahe ini kalau kita lihat, ini bagus, cocok untuk masuk ke dalam sum filter. Tapi yang harus diperhatikan, ini tidak bagus untuk digunakan sebagai dasar akuarium. Kenapa? Karena jika ini diletakkan di dalam dasar akuarium di bawahnya dan tidak dibersihkan dengan benar, maka akan terjadi penumpukan dari kotoran ikan yang bisa menyebabkan menjadi tempat tinggal kuman penyakit dan adanya ferrosulfit yang bisa menyebabkan menjadi racun buat ikan. Tetapi jika karang jahe ini tetap dijaga tetap bersih di dalam sum filter, maka ini menjadi tempat tinggal yang baik untuk bakteri penjernih air, bukan bakteri patogen yang merugikan. Bagaimana cara menjaganya agar tetap bersih? Nah, di sini kami menggunakan biofoam atau sebenarnya ini sama dengan busa yang sering kita gunakan untuk tempat tidur. Hanya density-nya ini sudah 32 atau D32. Sehingga kerapatannya ini dan ketebalannya ini lebih padat daripada busa biofoam pada umumnya. Ini kami letakkan untuk dimasukkan di dalam depan sini. Nanti akan kita kasih lihat yang sudah jadi seperti apa. Kemudian untuk isi di atas dari karang jahe ini, biasanya kami menggunakan dari campuran dari kapas dakron putih dan biofil yang sudah dipotong-potong dadu kurang lebih sekitar 2 cm kali 2 cm seperti ini. Dan biasanya ini kita letakkan, kita masukkan di dalamnya. Hanya saja di sini kami membuat campuran biofilnya lebih sedikit, tapi biasanya kurang lebih kita memasukkannya seimbang. Kita masukkan di dalam di tengah sini. Nah, kita penuhi sampai batas ketinggian air seperti ini. Jadi nanti setelah air masuk dari depan dan ini busa biofil ini masuk ke dalam sini, maka air masuk dari depan dan kotoran tertahan di sini sehingga tidak akan ada kotoran yang masuk ke dalam bagian tengah sum filter. Karenanya media di depan ini, media biofoam ini sangat penting. Dan kepadatannya kami menggunakan kepadatan yang paling tebal yaitu 32. Setelah air mengalir dari karang jahe ini juga berfungsi sebagai bisa menurunkan GH. Dan GH ini sangat baik untuk mempercepat pertumbuhan ikan. Karenanya sangat bagus digunakan sebagai filter untuk pembesaran. Dan seperti kita tahu, kita melewati air masuk dari depan, kemudian turun ke bawah, naik ke atas, kemudian turun dan kemudian disedot dengan pompa power head di sini. Kemudian setelah dari power head, air bisa dikucurkan secara langsung ke dalam akuarium atau bisa juga ditambah seperti yang kami lakukan, yaitu ditambah dengan filter atas. Hanya saja filter atasnya di sini sudah tidak menggunakan media kapas dakron putih lagi karena kotoran sudah tersaring melalui busa biofoam ini. Jadi tidak perlu lagi kita letakkan dakron putih di sini. Sedangkan jika filter atas saja, kita harus meletakkan dari kapas dakron putih ini yang full, dan ini jangan lupa harus dicuci setiap 3 hari sampai 1 minggu sekali agar tidak kotor dan tidak mampet. Nah, dan dari sini air masuk dan air keluar dari sini sampai ke bawah akuarium. Nah, di sini adalah contoh yang sudah jadi. Kita lihat di sini bahwa air masuk dari depan, dari bagian dari biofoam. Kemudian dari biofoam ini air masuk ke bawah sudah dengan melalui karang jahe yang bisa mengandung tinggi kalsium yang terlarut sehingga bisa
memperbagus atau mempercepat pertumbuhan badan ikan dan membuat ikan diskus menjadi lebih bulat. Dan di sini kita lihat dia melewati dari kapas dakron putih, kemudian melalui campuran dengan biofil, kerang jahe kembali, kemudian baru ke power head. Air keluar, kita lewati di sini melalui filter atas dan turun ke bawah. Biasanya jika sudah ada kucuran dari air dari atas, ada buih seperti ini, kita tidak perlu lagi menambah aerator atau oksigen jika sudah seimbang kadar oksigen dengan jumlah ikan di dalamnya, karena ini sudah mengandung oksigen. Nah, untuk perawatan subfilter ini kita cukup membersihkan saja, kita sifon di bagian depan permukaannya saja. Jadi dari isi subfilter ini tidak perlu dicuci sekalipun, karena nanti bakteri penjernih air di dalamnya bisa hilang. Jadi kita bersihkan saja di sini sampai bersih. Tidak perlu ada pencucian kapas dakron lagi. Nah, kita bisa lihat di sini ikan di sini dengan jumlah ikan banyak atau bahkan bisa 2 kali lipat dari ini, air tetap jernih. Karena kita bisa lihat bahwa filter seimbang dengan jumlah ikan dan dari jumlah kapasitas filter itu sendiri. Nah, di sini kita juga menggunakan lagi tambahan dari filter busa, atau sering kita dijual dengan nama Aquagir. Hanya saja di sini kami membuatnya sendiri. Nanti episode lain kami akan membahas cara mengenai pembuatan filter busa ini. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Bye bye.